Bismillahirrahmanirrahim. Pada rakaat pertama imam kita membaca surat Maryam ayat ke-28. Bisa kita buka sama-sama bila ada mushaf atau di HP. Ayat 28 surat Maryam. Nama wanita satu-satunya Allah sebutkan dalam Al-Quran inilah Maryam. Satu-satunya dari 30 juz Al-Quran, 114 surat, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hanya Maryam nama wanita yang Allah sebutkan. Selainnya tidak ada. Disebutkan hanya istrinya Fir'aun, istrinya Nuh, istrinya Lut, istri Maryam, istri Abu Lahab. Tidak disebutkan namanya. Hanya tok satu-satunya nama wanita Allah sebutkan dalam Al-Quran itu Maryam. Pada ayat ke-28 yang dibacakan oleh imam kita, qala Allahu Ta'ala, kenapa ini kita menarik untuk kita bahas? Karena berkaitan dengan bulan Desember ini nantinya. Pas pula sekarang bulan Desember. Qala Allahu Ta'ala, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudarinya Harun, bukanlah bapakmu itu orang yang buruk perangai, dan tidak pula ibumu seorang yang keji. Baghiyan, wanita pezina. Maryam alaihassalam Allah uji dengan ujian yang berat sekali. Jika ujian itu menimpa wanita di zaman ini mungkin tidak mampu menahannya. Bagaimana tidak ia mengandung tanpa suami? Mengandung tanpa suami ini berat sekali. Dan wajar saja jika ada wanita hamil tanpa suami mendapat tuduhan-tuduhan, itu wajar. Walaupun dalam ilmu qadha itu tidak termasuk sebagai dalil untuk dirajam, tidak. Dia hanya dikatakan sebagai karinah, indikasi. Ketika ada seorang wanita hamil tanpa suami, anak yang dikandung itu tidak disebut sebagai dalil untuk dirajam dia sebagai pezina. Dia hanya karinah, indikasi. Kecuali kalau dia mengaku saya berzina katanya, lalu tegaklah hukum Islam, dia akan dirajam. Kalau dia seorang wanita yang belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Fajliduhum az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina hendaklah jilid mereka, cambuk mereka 100 kali masing-masing cambuk. Itu kalau wanita atau laki-laki yang belum menikah. Jika laki-laki dan wanita yang sudah menikah berzina, maka hukumannya adalah rajam sampai mati, ditanam setengah badannya lalu dilempar dengan batu yang sedang-sedang lah, jangan besar sekali. Kalau besar sekali nggak sampai 100 tewas itu, sedang-sedang lah, hingga dia meninggal. Itu jika wanita atau laki-laki yang sudah menikah berzina. Ujian yang berat ini dialami oleh Maryam alaihissalam. Bagaimana tadi tidak berat? Seorang wanita tidak punya suami tapi mengandung. Luar biasa. Yang menariknya di ayat ke-28 surat Maryam ini adalah ketika tuduhan itu dialamatkan kepada Maryam, tapi bukan Maryam saja yang dikaitkan kesalahannya. Coba kita lihat ayatnya, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Kenapa enggak disebutkan langsung ya Maryam? Kan begitu. Ini namanya tadabbur Al-Quran. Kenapa tidak langsung hai Maryam?
kok kaitan dengan Harun saudaranya? Ada apa dengan Harun? Nah inilah disebut betapa eratnya ikatan antara saudari dengan saudara. Dan yang sangat bertanggung jawab untuk menjaga wanita itu adalah saudaranya. Ketika ada seorang wanita melakukan perbuatan jahat, itu bukan saja jelek menimpa pada wanita itu, jelek juga menimpa pada saudara laki-lakinya. Dia tidak punya tanggung jawab yang bagus. Di sini peran saudara laki-laki sangatlah besar untuk mendidik saudarinya. Dia sangat menentukan saudarinya menjadi wanita yang solehah atau menjadi wanita yang tolihah. Beda ya, solih dengan tolih. Kalau sod pakai sod, dia solih, orang baik. Kalau pakai tolih, itu orang buruk, sayyi. Tidak aman seorang laki-laki, dia taat kepada Allah tapi saudarinya tidak taat kepada Allah, tidak aman dari celaan. Saudarinya Maryam alaihissalam, saudaranya Maryam ini yaitu Harun. Harun di sini ada yang ulama tafsir menyebutkan Harun saudaranya daripada Musa alaihissalam, ada juga selain daripada itu. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan rahimahullah, yang dimaksud di sini adalah Harun saudaranya Musa, tetapi bukan secara langsung bahwa Maryam ini keturunan orang baik-baik. Tidak elok kamu melakukan hal seperti itu, kata kaumnya. Kok bisa Maryam? Saudaramu itu orang yang saleh, bapakmu itu orang yang baik, ibumu itu orang yang taat. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Begitulah kira-kira kalau ada ipin-ipin pada saat itu. Tidak cocok. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat At-Tahrim 3 jenis keluarga. 3 jenis keluarga di ayat 10, 11 dan 12. Pertama jenis keluarganya Allah sebutkan suami yang saleh, istri yang bejat, yaitu keluarga Nuh dan Lut. Daraballahu masalan lil ladina amanu daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah berikan perumpamaan bagi orang kafir tentang keluarga Nuh dan keluarga Lut. Nuh itu nabi, Lut itu nabi, tetapi istri kedua nabi yang mulia ini ternyata tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sebagai pelajaran bagi kita para jemaah sekalian, kalau ada seorang ustadz yang Allah uji istrinya tidak taat, tidak usah kita terlalu baper, tidak usah kita terlalu lebih, itu sudah biasa. Nabi saja istri beliau tidak taat kepada Allah, apalagi tingkat seorang ustadz walaupun tenar di Indonesia misal. Itu bukan jaminan, jangan menjadi celaan, itu wajar, hal yang wajar itu. Barangkali sudah lelah juga mendidik istrinya, sebagaimana juga lelahnya orang-orang soleh seperti Nuh dan Lut tadi mungkin, tapi tetap juga tidak berubah. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain kecuali berpisah misal. Meskipun sebaik-baiknya kita tahan sebisa mungkin, sebagaimana sabarnya nanti istrinya Fir'aun menghadapi Fir'aun supaya bisa taat kepada Allah sampai akhir hayatnya istri Fir'aun ini tidak langsung dibunuh. Tapi kalau terjadi, misal terjadinya perceraian seorang yang panutan, orang yang terkenal, dai, biasa, tak usah terlalu bawa ke dalam hati, karena lumrah itu. Para sahabat juga yang mulia itu ada yang juga berpisah dengan istrinya, tentu dengan kondisi-kondisi yang layak
Ini kemana nih ceritanya nih? Sampai di mana tadi itu? Nuh dulu. Nuh dan Lut ini profil keluarga pertama. Suaminya saleh, istrinya bejat. Sedangkan profil keluarga kedua sebaliknya, istrinya salehah, suaminya Firaun. Ini tadi di ayat yang ke-11. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah berikan perumpamaan bagi orang beriman istrinya Firaun, Imro'ah. Tidak disebutkan nama di situ, tapi Imro'ah saja istri. Walaupun dalam tafsir disebutkan nama Imro'ahnya Firaun di sini adalah Asyah bintu Muzahim. Asyah bintu Muzahim. Ini jenis keluarga kedua. Istrinya aktif taat kepada Allah, suaminya bejatnya luar biasa. Ada kira-kira seperti itu di masyarakat. Istrinya rajin ikut pengajian di Masjid Oman, suaminya rajin main batu. Istrinya rajin baca Quran, suaminya rajin mengguncing. Itu jenis keluarga yang kedua. Kebalikan daripada yang pertama tadi. Yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim ini, inilah keluarga ideal. Suaminya saleh, istrinya salihah. Itulah wa Maryam binatu Imran allati ahsanat farjaha. Keluarga Imran. Imran itu laki-laki yang saleh, istrinya wanita yang salehah. Lahirlah wanita dari anaknya wanita bernama Maryam ini, wanita suci. Dari Maryam ini lahir pula laki-laki seorang nabi namanya Isa alaihi salam. Sinkronisasi suami istri itu berpengaruh terhadap anak keturunannya. Ketika Nuh alaihi salam dengan istrinya tidak seide, tidak selaras, maka lahir pula keturunan anaknya bernama Kan'an yang bejatnya juga sama dengan ibunya. Jadi kalau ada masalah kenakalan anak di tengah masyarakat, itu tidak serta-merta anak saja yang bermasalah. Mungkin kita nggak bisa pastikan. Salah satu di antara pasangan hidup itu bapak dan ibunya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Ketidaksinkronan pasangan ini berimbas kepada anak keturunan. Maka kalau mungkin belum pernah kita bahas tentang pernikahan, dari awal itu sangat ditentukan visi misi keluarga ini. Apa sebenarnya visi suami untuk menikah, apa visi dan misi istri untuk menikah. Kalau dari awal sudah memiliki visi misi yang sama, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keturunan-keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah sebutkan tentang reuni pertemuan keluarga di dalam surga dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka bersama anak cucu mereka. Itu adalah pertemuan terindah nantinya. Dalam surat Ar-Ra'du Allah sebutkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk ke dalam surga Adan, mereka masuk siapa itu? Orang saleh dari kalangan bapak mereka, pasangan hidup mereka dan anak keturunan mereka. Allahu Akbar. Pertemuan terindah ketika suami, istri, anak dan bapak ke atas itu bertemu semua. Cucu kakeknya bertemu. Kek di sini juga, iya. Nenek di sini, iya. Tapi bedanya di sana dengan di sini, kakek nenek sama seumur di sana. Nah, inilah yang menjadi target dalam pernikahan sesungguhnya. Kalaulah target dalam pernikahan visi misinya adalah bisa reuni dalam surga, maka kekurangan-kekurangan di dunia berupa fisik, tidak ganteng, tidak cantik, tidak kaya, tidak ada jabatan, itu menjadi kecil. Karena mereka punya visi lebih besar dari itu, bisa sama-sama masuk ke dalam surga. Tapi kalau visi misinya bukan yang ini, visi misinya mendapatkan kenikmatan dunia, maka kecewa,
maka berantakan keluarga itu. Tidak didapatkan lagi seperti dulu, suaminya tidak lagi seganteng dulu, istrinya tidak lagi secantik dulu, akhirnya pudar cinta rumah tangga itu. Akhirnya pecah. Ini dari awal, khususnya bagi kita yang kaum jombloyun, itu dari awal sebelum kita beranjak ke berumah tangga, atau kita bapak-bapak, ibu-ibu, kakek nenek yang punya anak yang masih gadis dan lajang, ditekankan dari awal sebelum menikah apa tujuan nikah dulu, karena dari tujuan lah akan terarah rumah tangga itu. Kalau tidak punya tujuan, kawin orang, kawin kita pun, beranak orang, beranak kita pun, mati orang, mati kita pun, tak punya tujuan. Orang seperti ini Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surat Al-A'raf, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ini sekilas tentang profil keluarga dalam surah At-Tahrim 3 tadi. Ada satu jenis keluarga yang tidak Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim itu, yaitu suaminya bejat, istrinya juga bejat. Itu nggak perlu disebutkan lagi, sudah broken home betul itu. Itu disebutkan khusus satu surat terus. Sudah apa namanya? Surah Al-Lahab. Maka jangan buat nanti kunyah kita Abu Lahab. Abu Thalib boleh, yang kalau Abu Lahab janganlah. Itu satu surat khusus menjelaskan tentang profil keluarga yang broken home kuadrat. Itu tidak ada lagi kebaikannya itu. Suaminya bejat, istrinya juga bejat. Kembali ke surat Maryam ayat ke-28 ini. Kaumnya, masyarakatnya saat itu bukan saja menjelekkan, menuduh Maryam, tapi diikutsertakan saudaranya, diikutsertakan juga bapaknya, diikutsertakan juga ibunya. Ketika ada seorang gadis berzina di tengah masyarakat, diketahui oleh khalayak ramai, dia akan dikatakan, anak siapa itu? Anak fulan. Kalau seandainya dia saja yang jelek, mungkin masih mendingan. Dia saja yang dihinakan, dia saja yang dikucilkan, masih mendingan. Ini keluarga-keluarganya ikut. Sampai nanti berikutnya anak keturunannya pun akan merasakan kehinaan itu. Siapa itu? Anak pezina. Terus sampai ke bawah. Inilah buruknya perbuatan zina itu. Buruk sekali. Karena risiko bukan ditanggung oleh pelakunya saja, tetapi seluruh keluarga besarnya menanggung risiko malu sampai berikutnya keturunan-keturunannya. Orang pun menikahi anak itu, hasil zina itu akan berpikir. Karena imbas hukumnya banyak itu. Misalkan nanti anak ini hasil zina dari seorang laki-laki, lalu ketika anaknya perempuan misalkan, ketika dia menikah, siapa jadi walinya? Bapak biologisnya itu enggak boleh. Itu bukan anaknya. Kalau hasil zina itu, anaknya dinisbahkan kepada ibu. Misalkan nanti namanya apa nama yang kita buat? Jangan nama orang mulia. Septi boleh? Bolehlah. Septi nggak boleh binti Abdullah, nggak boleh. Walaupun laki-laki, janganlah Abdullah, yang lainnya Prengki. Binti Prengki nggak boleh. Dinisbahkan kepada ibunya. Binti sebutkan nama ibunya. Maka ketika menikah dia nggak boleh jadi wali laki-laki itu. Bahkan sebahagian ulama fikih sampai berpendapat wanita yang lahir dari hasil zina itu boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinahi ibunya. Ada sampai begitu. Karena nggak diakui. Ini Maryam alaihissalam mendapatkan ujian ini. Pada awalnya kisah ini dimulai pada ayat yang ayat berapa itu? Ayat ke-16. Ayat ke-16 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan tentang kisah Maryam ini. Kisah Maryam di saat didatangi oleh malaikat untuk meniupkan ruh ke rahimnya Maryam,
untuk bisa hamil, Maryam tidak siap. Maryam tidak siap dengan demikian itu. Anna yakunu li ghulamun falam walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Bagaimana mungkin saya memiliki seorang anak kecil? Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki dan saya bukan orang yang pezina. Itu Maryam dari awal sudah mewanti-wanti ini. Bagaimana mungkin? Lalu malaikat mengatakan qala kadzalika qala rabbuki qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah, itu lebih mudah bagi Rabbmu. Itu lebih mudah bagi Allah menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa bapak, itu lebih mudah. Adam tak bapak, tak ada ibu, bisa Allah ciptakan. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya, dan kami jadikan ia menjadi tanda bagi manusia dan rahmat dari kami dan ketetapan itu sudah pasti. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, lalu Allah takdirkan Maryam alaihissalam pun hamil. Fa'ja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Di ayat yang ke-23 di sini Maryam alaihissalam ketika melahirkan beliau tidak sanggup. Beliau enggak sanggup, berat sekali. Sampai keluarlah kata-kata beliau, ya laitani mitu qabla hada. Andai aku mati saja sebelum ini. Apa nama penyakitnya itu? Seorang wanita tidak siap kelahiran anak. Apa namanya itu? Baby apa namanya? Ada babynya lah itu ya. Baby blues. Baby blues. Itu penyakit sebagian wanita tidak siap kelahiran anak. Boleh jadi karena wanita ini mungkin ingin masih bebas dengan suaminya, tidak ada keterikatan dengan anak, baby blues ya, blues. Maryam alaihissalam merasakan berat ini, berat. Bagaimana tidak berat tadi? Keluarga beliau keluarga orang-orang yang baik, lalu ada anak tanpa suami, berat. Beliau sudah bayangkan itu bagaimana nanti masyarakatnya. Ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Andai aku mati saja sebelum ini dan aku dilupakan. Gitu ungkapan Maryam alaihissalam. Lalu fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah gembirakan Maryam. Jangan bersedih hati. Tidak usah galau. Kemudian Allah perintahkan di ayat yang ke-25, Allah perintahkan Maryam wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Hentak-hentakkanlah, goyang-goyangkanlah pohon kurma itu, niscaya jatuhlah buah-buahnya yang masih dalam bentuk rutob. Rutob itu kurma muda. Kalau yang sudah kita makan yang hitam-hitam itu, yang sudah tua itu namanya tamar. Tapi kalau dia masih muda, itu rutob namanya. Ayat ini juga secara ilmiah sebagai bantahan kepada orang yang menganggap Isa itu lahir di bulan Desember. Kenapa? Karena bulan Desember itu musim dingin. Sedangkan kurma itu berbuah hanya pada musim panas. Kurma muda itu adanya musim panas. Musim dingin tidak ada dia. Kecuali kalau disimpan. Dikutip disimpan di tempat yang tahan begitu. Bulan Desember itu musim dingin. Musim dingin tidak berbuah kurma. Kalau nggak percaya lihat di Barbati, ada nggak buahnya? Memang musim dingin tidak berbuah kurma. Dan juga itu diiyakan oleh mantan-mantan pendeta yang masuk Islam seperti Hajah Irene dan selain beliau, bahwa Isa alaihissalam itu bukan lahirnya di bulan Desember. Nanti bisa kita lihat banyak referensi-referensi yang hari ini, baik itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tulisan.
Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan wanita yang sedang kesulitan itu, yang lemah di atas lemah melahirkan, diperintah untuk menggoyang pohon kurma. Ini tiang ini, begitulah kerasnya pohon kurma. Wanita sedang dalam keadaan lemah, suruh goyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu? Disinilah dibutuhkan keimanan terhadap perintah Allah. Kita diperintahkan untuk berusaha saja. Masalah hasil Allah yang tentukan nanti. Hei Maryam, kondisimu yang lemah itu nggak ada pengaruh dengan goyangan kamu. Yang penting goyang. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan dia. Tusaqita alaiki rutaban janiyah, akan berjatuhan rutab kurma yang muda tadi. Kita hanya usaha saja. Masalah hasil Allah yang tentukan. Kalau logika masuk di sini, apa-apaan ini perintah? Makanya logika itu tidak bisa semata-mata dijadikan untuk memahami perintah Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf ahaqqu bil mashi min a'lahu." Seandainya agama itu hanya dengan logika, pikiran semata, niscaya di bawah telapak sepatu lebih pantas untuk disapu dibandingkan atasnya. Kita pernah belajar tentang fikih menyapu di atas kedua sepatu. Bagi kita yang sering musafir, pergi ke luar daerah, di umroh, lalu pakai sepatu yang menutup mata kaki atau kaos sepatu. Sebelum kita mengenakan sepatu tersebut atau kaos sepatu, lalu kita berwuduk sempurna seperti wuduk undak sodat, kita kenakan sepatu. Begitu batal wuduk nanti, kita di atas pesawat ingin berwuduk misalkan, di kaki tidak usah dibuka kaosnya itu, cukup disapu di atasnya. Atau sepatu yang kita kenakan menutupi mata kaki, tidak usah dibuka, disapu saja. Misalkan ini sepatunya, di atasnya sapu, menyapu di atas kedua sepatu. Logikanya kalau kita pakai sepatu yang kotor itu di mana? Bawah. Kenapa yang disapu di atas? Hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Masuk akal atau tidak masuk akal, begitu yang kita ikuti. Logikanya yang kotor itu bawah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama itu dengan logika semata, maka di bawah telapak sepatu lebih pantas untuk disapu. Itu pula penyebabnya iblis nanti tidak patuh kepada Allah karena dia menggunakan logika. Ketika Allah perintahkan sujud, wa il kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah untuk Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis menggunakan logika, saya enggak mau sujud kepada makhluk, saya mau sujud kepada Allah semata. Sehingga orang-orang jil mengatakan tauhidnya iblis itu top marketop. Dia enggak mau sujud kepada makhluk, dia sujud kepada Allah. Ternyata logika digunakan. Bukan masalah sujud kepada Adamnya, tetapi mengikuti perintah Allah. Akhirnya dia ingkar. Aba, dia enggan. Wastakbara, dia sombong lagi. Wa kana minal kafirin, termasuk dah dia orang yang kafir. Kembali ke surat Maryam ini lagi. Ini masuk mana-mana nih ceritanya. Allah perintahkan Maryam, wa huzzi ilaiki. Tugasmu Maryam hanya untuk gerakkan. Untuk menjatuhkannya siapa? Bukan tenagamu Maryam, tapi kekuasaan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Inilah tauhid. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Badar, personil yang tidak seimbang, 300 belasan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang kafir Quraisy, penuh lengkap dengan persenjataannya. Perlengkapan perang, musuh itu lengkap. Pihak mana yang menang? Pihak kaum muslimin. Umat Islam itu menang dalam peperangan bukan karena kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin, semata-mata karena pertolongan dari Allah.
Di saat terjadi perang Hunain, umat Islam bangga dengan jumlah yang banyak, Allah kalahkan. Id a'jabatkum kasratukum, dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sebutkan para sahabat saat itu, ketika kalian kagum dengan jumlah kalian yang banyak, akhirnya apa? Sempat mundur, sempat porak-poranda kaum muslimin. Maka umat Islam tidak dimenangkan dengan kekuatannya. Agar umat Islam itu semakin terus bergantung kepada Allah. Keyakinan la haula wala quwata illa billah. Contoh nyata inilah Maryam alaihissalam. Kondisi yang lemah di atas lemah melahirkan. Allah sebutkan kondisi wanita ketika melahirkan itu wahnan ala wahnin. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya kelemahan di atas kelemahan, tetapi Allah perintahkan goyang itu pohon kurma. Kalau ada di antara kita, coba nanti yang paling kuat di antara kita di sini, pergilah ke dulu ada pohon kurma kita di sini. Masih ada? Masih ada. Oh, di atas sudah. Masya Allah. Nah, cobalah nanti di antara kita yang kuat-kuat tenaga, coba digoyang-goyang. Ada jatuh nggak buahnya? Masalah hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengikuti perintah Allah. Lalu setelah turun jatuhlah buah-buahan dalam bentuk rutab, fakuli wasrabi wa qarri aina, makan dan minumlah, berbahagia hatilah engkau wahai Maryam. Kemudian di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Maryam ini. Maryam bernazar dia, inni nadatul rahmani sauman falan ukalimal yauma insia. Saya bernazar saum. Saum artinya puasa. Puasa secara bahasa itu artinya al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari sini, menahan diri daripada al-kalam, bicara. Makna saum dalam ayat ini disebut adalah menahan diri dari berbicara. Bukan puasa yang dimaksud, puasa menahan diri dari makan dan minum, kemudian hubungan suami istri dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan itu maksudnya. Saum dalam ayat ini adalah makna al-imsaku anil kalam. Dan ini dipertegas lagi maknanya di ayat di selanjutnya, falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong dengan seseorang pun. Kemudian fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Inilah asbabnya. Datanglah kaumnya. Datanglah Maryam membawa anaknya itu kepada kaumnya. Qalu, mereka langsung kaget. Ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh engkau telah melakukan satu keburukan, satu kemungkaran. Ya Allah, betapa bagusnya lingkungan saat itu. Di saat mereka melihat ada satu kemungkaran, kaget mereka. Di zaman ini satu kampung ada beberapa wanita hamil tanpa suami atau menikah setelah tabrakan, orang biasa saja. Biasa saja kelihatannya. Ketika di jalan-jalan ada laki perempuan, anak lajang dan anak gadis bonceng-boncengan, peluk-pelukan, seperti enggak berdosa, biasa saja. Terkadang dalam kita pun ketika memandangnya biasa saja, enggak merasa risih. Enggak merasa risih, biasa. Ini berbahaya. Ketika satu dosa sudah dianggap biasa dan itu dilakukan secara ramai-ramai, itu bahaya. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami menghukum suatu penduduk daerah, penduduk kampung, kecuali pelakunya itu zalim. Pelakunya sudah sama-sama merestui kezaliman. Zalim itu setiap dosa itu zalim. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Inna syirka zulmun azim. Kesyirikan itulah kezaliman yang paling besar. Ini seperti biasa. Alhamdulillah ada pemuda-pemuda langka di masjid kita ini. Ada pemudi-pemudi langka yang masih taat kepada Allah, mau hadir majelis ta'lim, hadir ke salat jamaah. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, senter itu pemuda-pemudi seperti itu. Senter itu jarang, itu langka. Kalau jumlah pemuda di kampung kita ini ada sekitar 100 muda. 100. Berapa persen yang aktif ke masjid pengajian? Enggak mesti ke masjid kita ini, masjid di mana pun tidak mengapa. Yang penting aktif. Beruntunglah anak-anak muda itu. Rasulullah SAW menjanjikan
sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang Allah naungi. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidupnya tumbuh di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langka. Langka sekali. Nah, mudah-mudahan Allah berikan pasangan pemuda-pemudi yang langka ini sesuai dengan kondisi mereka. Dalam surat Al-Mu'minun, surah An-Nur, Allah sebutkan wanita yang jelek akan mendapatkan suami yang jelek. Laki-laki yang jelek akan mendapatkan perempuan yang jelek. Wanita-wanita yang baik mendapatkan suami yang baik, laki-laki yang baik mendapatkan istri-istri yang baik. Itu janji Allah. Ketika kita ingin membangun rumah tangga nanti kepada pemuda-pemudi yang belum mendapatkan jodoh, ingin mendapatkan jodoh yang ideal, kita idealkan dulu diri kita. Kita mulai dengan diri kita. Allah akan berikan sesuai dengan model kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perilaku kita. Kemudian setelah datang ke kaumnya, disinilah keluar ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, maka na abuki imra'asauin, bukanlah bapakmu itu orang yang buruk perangai, wa makanat ummuki baghiyah, bukan pula ibumu itu orang yang jelek, jahat, orang yang pezina, bukan. Maryam sudah bernazar tadi, saya tidak mau ngomong. Ini nadratul rahmanis saman. Saya tidak mau ngomong. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Fa asyarat ilaih. Dia tunjuk ke anak itu. Seakan-akan Maryam mengatakan, tanya saja anak kecil itu. Tanya. Dijawab, qalu, mereka menjawab, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bicara bersama orang yang dalam ayunan masih kecil? Wismuh, kalau orang Arab, wismuh ente. Mana otak ini? Mana mungkin kami bisa bicara? Allah takdirkan, qala inni abdullah. Bicaralah anak kecil itu untuk melepaskan beban yang telah ditanggung oleh Maryam alaihissalam. Beban tuduhan tadi, dan tuduhan itu wajar. Di sini juga jemaah sekalian perlu untuk kita terapkan klarifikasi. Ketika ada kemungkinan orang membuat tuduhan kepada kita, tidak boleh diamkan, harus kita jelaskan untuk menghilangkan buruk sangka orang itu. Apa dalilnya? Banyak. Di antara dalilnya adalah ketika Nabi SAW mengantarkan istri beliau Hafsah keluar dari i'tikaf malam-malam hari, diantarkan istri beliau. Nah, ini juga kalau kita bicara masalah kemesraan suami istri, suami itu memang mesti diantarkan istrinya. Misalkan istri kita nanti ikut pengajian, kita antarkan, jangan dia pergi sendirian. Itu kemesraan itu. Pergi ke kantor, kita antar. Jangan sampai teman-teman kantor mengira ini ibu ini kayaknya nggak punya suami, nggak pernah diantar oleh suaminya. Nah, akhirnya datanglah kumbang menghampiri bunga itu. Tapi kalau suami selalu mengantar, tak mengapa, jadi ojek. Mengantar. Rasulullah SAW mempraktikkan itu. Bedalah bapak-bapak sekalian auranya kalau suami itu membonceng terus istrinya. Beda itu auranya. Beda sekali. Apalagi kalau yang saling bonceng-bonceng itu kakek nenek, Masya Allah. Kita baru tahun lalu ya, bagaimana jamaah haji kakek nenek tak mau terpisah. Itu cinta mati itu. Luar biasa itu. Nah, yang hebatnya ini jamaah haji Indonesia atau jamaah umrah, kalau pergi ke Mekah atau Madinah, mereka gandengan tangan suami istri walaupun nenek-nenek. Ini hebat, luar biasa. Di Indonesia enggak mau, apalagi Banda Aceh. Malulah katanya. Kok malu? Ini perlu kita lestarikan. Rasulullah SAW mengantar Hafsah pulang ke rumah. Dari masih i'tikaf ini, beliau keluar antarkan. Dalam perjalanan lewatlah 2 orang sahabat yang pergi bergegas, seakan-akan malu melihat Nabi SAW bersama dengan seorang wanita. Dipanggil, sini. Ini istri saya Hafsah. Sahabatnya kayak, ya Rasulullah, tidak mungkin kami curiga. Nabi SAW memutus rantai yang berkemungkinan mendatangkan kecurigaan itu. Inna syaitana
yajri fi bani adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada tubuh anak Adam seperti aliran darah. Saya khawatir nanti syaitan memasukkan ke dalam hati kalian sesuatu. Dijelaskan. Jadi kalau ada kemungkinan orang buruk sangka nanti kepada kita, suudzon kepada kita, mesti kita jelaskan. Mesti kita jelaskan. Dan juga di sini menjadi pelajaran tidak boleh kita menjatuhkan diri ke dalam prasangka buruk orang. Misal kita seorang panutan. Seorang panutan dikenallah di masyarakat menjadi ikutan orang, lalu duduk kita bersama tukang penjudi. Duduk. Mungkin saja niat kita itu untuk mendakwahinya, tapi kalau ini mendatangkan syak wa sangka orang, dihindari. Menghindar dari prasangka yang berkemungkinan menjadi prasangka buruk orang. Itu dianjurkan. Maryam alaihissalam melakukan ini untuk menunjuk kepada anaknya. Fa asyarat ilaih. Tanya itu. Tanya. Qalu, mereka menjawab kaifa. Kaifa artinya bagaimana? Nukallimu, nahnu nukallimu, ana ukallimu, anta tukallimu. Ini bahasa Arab. Kaifa nukallimu? Bagaimana kami berbicara? Mangkana ada orang yang adalah fil mahdi dalam ayunan sobian, masih kecil. Bagaimana mungkin berbicara? Lalu Allah takdirkan anak kecil ini, putra Maryam ini yang bernama Isa alaihissalam, bisa berbicara semasa kecilnya. Dia mengatakan, Inni Abdullah. Inni, saya Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah memberikan kepada saya kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan saya seorang nabi. Alhamdulillah, hilanglah prasangka buruk selama ini. Hilanglah tuduhan-tuduhan selama ini. Karena logika yang mereka dapatkan tidak ada anak kecil yang bisa bicara. Di sini juga pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu sekalian, jangan cepat-cepat berburuk sangka kepada orang. Bertanya agar memberikan kepada dia waktu untuk klarifikasi. Itu ajaran agama kita. Dalam surat Al-Hujurat Allah sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang beriman, jauhi banyak prasangka. Jauhi. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan perkataan Umar ibn Khattab. Kata Umar radhiyallahu anhu, wala tadhunnunna bikalimatin kharajat min akhikal mu'mina illa khaira. Min akhikal mu'mini illa khaira. Janganlah engkau mengira kalimat yang keluar dari saudaramu beriman kecuali perkiraan baik. Wa anta tajidulaha fil khairi mahmala, dan engkau menerjemahkan ungkapan dia itu sebaik-baik kemungkinan terjemahan. Itu orang beriman. Walaupun kita dengar yang disampaikan oleh teman kita itu, saudara kita orang beriman itu salah, benar-benar salah. Tapi yang pertama kita bangun adalah prasangka baik. Mungkin dia lupa. Dia sampaikan sesat misalkan, dia sampaikan sesat. Jangan langsung vonis dulu, ditanya dulu. Oh, mungkin dia tergelincir lisannya. Begitu. Enak sekali kalau orang yang berprasangka baik itu. Enak, tenang hidupnya. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya bagaimana itu? Yang baik-baik yang dimiliki oleh saudaranya tidak ada dalam pandangan. Yang buruk saja itu yang diangkat. Ada enggak manusia seperti itu? Ada 10 kata yang diucapkan oleh seorang mukmin, 9 yang benar, 1 yang salah. Yang salah itu yang diangkat-angkat. Kalau bicara tentang suami istri, begitu juga. Banyak sekali kebaikan suaminya, 1 kekeliruannya, itu yang diangkat. Atau sebaliknya, banyak sekali kebaikan istrinya, 1 kekeliruan, hilang semua kebaikan istri itu. Kemarau setahun hilang dengan hujan sehari.
Tidak begitu konsep kita. Ulama-ulama kita dahulu mengajarkan untuk memberikan uzur kepada saudara kita. Kekurangan, kelemahan dia itu, berikan uzur. Seandainya kita tidak mendapatkan kemungkinan uzur di situ, ada alasan untuk dimaafkan, maka katakan kepada diri kita, mungkin ada uzurnya tapi saya tidak tahu. Mungkin ada alasan dia untuk melakukan ini tapi saya tidak tahu alasannya. Tenang. Tidak ada saling hujat-hujat. Ini termasuk klarifikasi sedikit. Kemarin pertemuan lalu ada pertanyaan yang tidak nyambung dengan jawaban. Karena ini diketahui setelah ada yang informasikan pertanyaan sahabat kita kemarin ada sebelah sini yang ditanyakan, karena saya pahami lain, jawabannya lain. Pertanyaan beliau, ketika ada seorang dai menceritakan kejelekan dai yang lain di televisi, misalkan, apakah boleh kita ceritakan? Nah, begitu kira-kira. Jawabannya kemarin jauh sekali perbedaannya. Saya jawab, tidak mengapa kita belajar dari televisi, meskipun tentu beda keberkahan kita hadir majelis. Gitulah kira-kira jawabannya. Jadi tidak nyambung. Tentang pertanyaan, bolehkah kalau ada seorang ustadz menjelekkan ustadz yang lain, boleh nggak kita untuk meriwayatkan? Kaidah yang kita sebutkan sebelumnya itu, kalamul aqrani yutwa wala yurwa. Ucapan orang yang semasa itu dilempar ke dinding, bukan diriwayatkan. Kalau ada dua orang ustadz yang saling hujat menghujat, nggak perlu diriwayatkan hujat mereka itu, campakkan ke dinding. Ada yang benarnya di sini kita ambil, yang salahnya kita tinggalkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang sudah kita selesaikan di masjid ini, beliau menyebutkan termasuk hak saudara atas saudaranya adalah tidak menyampaikan bukan hujatan, tidak menyampaikan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya yang disampaikan oleh orang lain. Bagaimana itu bahasa singkatnya? Kalau misalkan A menceritakan kepada B tentang kejelekan C, si B ini tidak boleh dia menceritakan kepada si C, karena ketika dia ceritakan kejelekan yang disampaikan oleh A tersebut, maka dia akan sakit hati. Ini menghilangkan hak ukhuwah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Nah, sudah habis waktu, enggak sempat kita baca kitab ini. Gimana? Kita tunda pekan depan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi keluarga-keluarga yang ideal, suami soleh, istri yang solehah, anak keturunan soleh-solehah, insyaallah taala. Kisah tentang Maryam ini sangat banyak sekali inspirasi bisa kita ambil di sini, banyak sekali pelajaran kita gali. Kita baca saja terjemahannya dulu. Kalau terjemahannya kita baca, nanti pelajari tadaburnya, kemudian bila mungkin kan kita baca juga tafsirnya, sangat banyak dan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.